Bab 1. Pendahuluan. Dewan Kerja merupakan wadah kepemimpinan pengembangan pramuka penegak dan pandega kuatir dengan prinsip dari dan oleh untuk pramuka penegak dan pandega itu sendiri dengan bimbingan orang dewasa. Bab 2. Maksud dan tujuan pembentukan Dewan Kerja itu sendiri yaitu meningkatkan kepemimpinan dan menambah pengalaman dalam pengelolaan serta pengembangan gerakan pramuka. Bab 3. Keanggotaan, sifat, status, dan kedudukan Dewan Kerja. Dewan Kerja beranggotakan pramuka, penegak, dan pandega, lalu bersifat kolektif dan kolegal, dan statusnya sebagai satuan bina sekaligus satuan gerak, serta berkedudukan sebagai badan kelengkapan kuartir dalam hal pengelolaan pembinaan dan kegiatan. Bab 4. Fungsi dan tugas pokok Dewan Kerja. Pelaksana keputusan musyawarah sidang paripurna yang disahkan oleh kuartirnya, membuat pemberi pandangan pendapat saran dan usul kepada kuartir tentang kegiatan pramuka penegak pandega, pengelolaan program pembinaan pramuka penegak pandega di kuartir, penghubung antara pramuka penegak pandega di wilayah kerjanya dengan kuartir, serta mendukung pelaksanaan tugas-tugas kuartir. Tugas pokok melaksanakan keputusan muspanitra disahkan musyawarah kuartir, memberi bimbingan Dewan Kerja setingkat di bawahnya, melakukan koordinasi konsultasi Dewan Kerja, mengkaji, mengkoordinasi, mengusulkan program binaan kegiatan, tata pengaturannya bagi pramuka penegak-penegak di kuartir, melakukan penelitian evaluasi program kegiatan pramuka penegak-penegak termasuk permasalahan yang dihadapi, melakukan sosialisasi peraturan, petunjuk penyelenggara, pramuka penegak-penegak, membuat perencanaan pelaporan kegiatan yang dilakukan dan disampaikan ke sidang paripurna, membantu kuartir dalam melaksanakan program, menyelenggarakan sidang paripurna di tingkat kuartir, serta menyelenggarakan musyawarah pramuka penegak putri-putra di tingkat kuartir. Bab 5. Tanggung jawab dan laporan Dewan Kerja. Bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi dan tugas pokok kebijakan kepada muspanitra dan kuartirnya, serta melaporkan atas kegiatan yang dilaksanakan pertanggungjawaban keuangan kepada kuartir melalui ketua kuartir, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kebijakan secara berkala dalam sidang paripurna yang dihadiri baik sebagai peserta maupun penyelenggara. Bab 6. Hubungan kerja Dewan Kerja. Hubungan Dewan Kerja dengan kuartir membentuk hubungan koordinatif dan konsultatif dalam hal pemikiran, merencanakan, memutuskan, dan menilai kegiatan pramuka penegak pandega sesuai dengan wilayah kerjanya. Bab 7. Masa Bakti. Masa bakti Dewan Kerja dimulai berakhir sesuai masa bakti kuartir dan sebelum hasil muspanitra disahkan melalui SK kuartir. Pengurus Dewan Kerja, penyelenggara muspanitra tetap menjalankan fungsi dan tugasnya. Bab 8. Organisasi Dewan Kerja. Struktur organisasi Dewan Kerja mengikuti pengorganisasian kuartir ada 4, yaitu DKN, DKD, DKC, dan DKR. Struktur kepengurusan Dewan Kerja meliputi seorang ketua, seorang wakil ketua, sekretaris, bendahara, para ketua bidang, dan beberapa orang anggota. Komposisi kepengurusan Dewan Kerja: jika seorang ketua putra, maka wakilnya putri, pun sebaliknya. Jumlah anggota Dewan Kerja 21 orang sesuai muspanitra. Bab 9. Pembagian tugas dalam Dewan Kerja. Ketua memiliki tugas dan tanggung jawab pokok memimpin Dewan Kerja, penghubung antar Dewan Kerja, dan bertanggung jawab atas segala kegiatan. Wakil bertugas membantu Ketua Dewan Kerja, sekretaris membantu pelaksanaan administrasi, bendahara mengurus keuangan dan barang, ketua bidang melaksanakan tugas dalam bidangnya. Anggota Dewan Kerja bersama-sama membantu ketua dan wakil ketua dalam melaksanakan tugasnya. Anggota Dewan Kerja dapat mewakili segala kegiatan atas mandat. Bab 10. Fungsi, tugas, dan mekanisme bidang dalam Dewan Kerja. Dewan Kerja memiliki fungsi sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok Dewan Kerja sesuai dengan tugas bidang yang bersangkutan. Dalam Dewan Kerja memiliki 4 bidang, yaitu bidang kepramukaan, bidang kegiatan, bidang pembinaan dan pengembangan, bidang penelitian dan evaluasi, yang masing-masing memiliki tugas memikirkan dan merencanakan tugas di bidangnya. Bab 11. Sistem administrasi dan perencanaan Dewan Kerja. Sudah. Bab 12. Keuangan Dewan Kerja. Next. Bab 13. Jaga kerja, kelompok kerja, unit kegiatan, wis ngerti, paham. Bab 14. Dewan Kehormatan Dewan Kerja, wis tahu ngerti toh, wis. Bab 15. Rapat Dewan Kerja, ya wis paham ya mesti. Bab 16. Sidang paripurna. Yang pertama, sidang paripurna dilaksanakan paling sedikit sekali dalam setahun. Yang kedua, peserta sidang paripurna dapat dilihat di layar ya. Yang ketiga, untuk keperluan tertentu, sidang paripurna dapat mengundang narasumber. Yang keempat, pimpinan sidang paripurna adalah Ketua Dewan Kerja.
Yang kelima, jadwal dan agenda acara sidang paripurna ditetapkan oleh Dewan Kerja. Yang keenam, agenda sidang paripurna juga dapat dilihat di layar ya teman-teman. Yang ketujuh, penasihat sidang paripurna adalah andalan kuartir. Yang kedelapan, hasil sidang paripurna disampaikan dalam rapat kerja kuartir. Bab 17, musyawarah. Bisa dilihat di layar ya teman-teman. Kalau mau dibaca bisa di skip aja. 18. Persyaratan anggota Dewan Kerja yaitu: yang pertama, anggota aktif di salah satu gugus depan. 2. Minimal telah mencapai tingkatan pramuka penegak bantara atau pramuka pandega. 3. Belum menikah dan berusia antara 18 sampai dengan 23 tahun pada saat memulai masa baktinya. Persyaratan khusus untuk menjadi anggota Dewan Kerja ditetapkan berdasarkan kebutuhan yang ditentukan dalam Muspanitra dan tidak bertentangan dengan ADART Gerakan Pramuka. Bab ke-19. Proses seleksi anggota Dewan Kerja. Yang pertama yaitu anggota Dewan Kerja dipilih melalui sebuah proses seleksi. Kedua, bentuk dan tahapan proses seleksi pemilihan anggota Dewan Kerja yang dilakukan oleh tim formator Dewan Kerja ditetapkan dalam Muspanitra. Kedua, pemilihan secara langsung. Dapat kita lihat dari layar untuk pemilihan secara langsung. Bab 20. Hak dan kewajiban anggota Dewan Kerja. Hak anggota Dewan Kerja ada 5, sedangkan kewajiban anggota Dewan Kerja terdapat 3. Bab 21. Mutasi, pemberhentian, dan penggantian anggota Dewan Kerja. Mutasi anggota diatur dan dilaksanakan berdasarkan persetujuan rapat pleno. Sedangkan pemberhentian anggota Dewan Kerja terdapat 4 alasan. Yang pertama, menikah, meninggal dunia, berhalangan tetap, melakukan kegiatan yang melanggar Kode Kehormatan Pramuka, AD dan ART. Penggantian anggota Dewan Kerja dilakukan karena terdapat pemberhentian anggota Dewan Kerja.